Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky. Saya akan mempresentasikan DHCP, FTP server, dan web server. Pertama, saya akan menjelaskan DHCP. DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur client server yang dipakai untuk memudahkan mengalokasikan alamat IP dalam suatu jaringan. Prinsip cara kerja dari DHCP server. DHCP server umumnya memiliki sekumpulan alamat yang diizinkan untuk distribusikan pada klien yang disebut dengan DHCP pool. Cara itu, DHCP client bekerja dengan cara meminta peraturan jaringan dan menerima informasi yang diberikan oleh DHCP server. Dan manfaat dari DHCP adalah: 1. Otomatisasi kemudahan pengolahan. 2. Mengurangi kesalahan konfigurasi. 3. Pengolahan IP yang efisien. 4. Fleksibilitas. 2. Dukungan dari jaringan skala besar. Dan kerugian dari DHCP: 1. Ketergantungan pada server DHCP. 2. Keamanan. 3. Kesulitan dalam pelacaan dan dokumentasi. 4. Masalah dengan jaringan yang memerlukan alamat IP statik. 5. Konfigurasi awal yang rumit. Dan saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu FTP server. Singkatan dari FTP server adalah File Transfer Protocol. Dan FTP, protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP (Transmission Control Protocol). Dan fungsi dari server FTP: 1. Transfer file, manajemen file, autentikasi pengguna, akses berkas, sinkronisasi, dan otomatisasi. Cara kerjanya adalah FTP client meminta koneksi pada server. Apabila terhubung, barulah proses pertukaran data pada FTP dapat dilakukan. Dan manfaat dari FTP server: 1. Transfer file yang cepat, kemudahan pengguna, pemantauan dan pengolahan file yang efisien, autentifikasi pengguna, keandalan, fleksibel, dan sinkronisasi dan otomatisasi. Kerugian dari server FTP: 1. Keamanan yang terbatas, manajemen koneksi yang kurang efisien, keterbatasan dukungan untuk firewall, kesulitan sinkronisasi otomatisasi. 5. Tidak mendukung resume transfer karena keterbatasan dalam menangani file yang besar. 7. Kesulitan dalam menyimpan file yang dengan nama yang panjang. Dan materi ketiga, yaitu web server. Web server adalah serangkaian perangkat yang memudahkan pengguna data mengakses website. Fungsi dari web server adalah: 1. Keterangan berkas data yang diminta pengguna, membersihkan cache. 3. Memeriksa keamanan dan meminta HTTP. Dan cara kerja dari web server adalah: 1. User meminta memasukkan permintaan lewat browser. 2. Browser meminta alamat IP domain dan mencari ke DNS server. 3. Proses meminta data untuk dibutuhkan melalui HTTP dan HTTPS. Dan cara kerja dari web server: 1. User memasukkan permintaan lewat browser. 2. Browser mendapatkan IP domain dan mencari ke DNS server. Dan 3. Browser meminta data yang dibutuhkan melalui HTTP atau HTTPS. 4. Server mencari data yang diminta browser dan dalam hosting. Dan 5. Browser kemudian terhubung ke web server dan mengirim request file yang diminta melalui HTTP. Dan 6. Web server menerima request dan meresponnya dengan mengirim file web yang diminta melalui protokol HTTP. Dan 7. Browser menampilkan informasi pada user. Dan keuntungan dari web server adalah: 1. Mengisikan konten web. 2. Skalabilitas. 3. Konfigurasi yang fleksibel. 4. Kemampuan menangani berbagai aplikasi. 5. Keamanan. Kerugian web server: 1. Ketergantungan pada infrastruktur jaringan. 2. Kerentanan terhadap serangan. 3. Pengolahan dan pemeliharaan. 4. Biaya. 5. Kompleksitas konfigurasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.